Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram faqihna ajma'in fid din wa 'allimna al-Qur'ana wa sunnata wa ta'wil. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari kajian tafsir, yaitu pada surat Asy-Syams, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah mencoba membaca sebagian dari penafsirannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha." Malam ini kita akan mencoba membaca kelanjutannya, itu firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-7 dan ke-8. Allah berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nafsi wa ma sawwaha." Demi jiwa dan demi apa yang dilakukannya. Demi jiwa dan demi apa yang dilakukannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa tersebut jalan kebaikan dan jalan kefajiran, jalan keburukan, jalan yang fajir, jalan yang buruk, dan juga jalan ketakwaan. Wa nafsi wa ma sawwaha, kata penulis Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa nafsi wa ma sawwaha yuhtamalu annal murada wa nafsin wa sairil makhluqatil hayawaniyah. Demi jiwa dan demi seluruh makhluk hewani, makhluk yang memiliki nyawa. Kama yu'ayyidu hadza al-umumu wa yuhtamalu anna al-iqsama bi nafsil insanil mukallaf. Kemudian yang pertama adalah yang Allah maksudkan dengan jiwa adalah setiap makhluk yang memiliki nyawa, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan
selainnya, hewan ataupun yang lainnya. Dan penafsiran yang kedua, kemungkinan penafsiran yang kedua yang beliau sebutkan adalah demi jiwa manusia yang telah mukallaf. Demi jiwa manusia yang telah mukallaf. Manusia, mereka memiliki fase-fase dalam kehidupan. Yang mana fase tersebut diantaranya menunjukkan kewajiban yang harus dia tunaikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia berada pada fase anak-anak, maka belum ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Kemudian yang kedua, ada fase mumayyiz. Dia adalah fase anak-anak, namun dia merupakan fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Dia belum baligh, namun dia sudah membedakan, dia sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini disebut dengan mumayyiz. Fase ini berada pada usia kurang lebih antara 7 sampai 10 tahun atau bahkan sebelumnya, di mana kewajiban-kewajiban syariat belum dibebankan kepada mereka. Kalaupun mereka mengerjakannya, mereka mendapatkan pahala. Kemudian fase berikutnya adalah fase balik. Fase balik atau fase mukallaf, di mana seseorang dia sudah mengalami tanda-tanda balik, sehingga beban syariat sudah harus dia tunaikan. Adapun mukallaf itu sendiri, ya mukallaf dan bukan muallaf. Beda antara keduanya. Mukallaf dengan kaf, yaitu maknanya adalah seorang muslim yang berakal dan sudah balik. Mukallaf adalah seorang muslim yang berakal dan juga sudah balik. Ada seorang muslim, dia berakal tapi dia belum balik. Maka kemungkinannya kalau tidak anak-anak berarti mumayyiz. Ada pula dia seorang muslim dan dia sudah balik, namun dia tidak berakal. Ada atau tidak, Pak? Ada. Dulunya mungkin akalnya ada, kemudian hilang. Menjadi gila misalkan. Dengan sebab tertentu, faktor tertentu. Ada. Atau memang ya dari kecil sudah mengalami kejadian atau keadaan semacam itu. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan objek sumpah jiwa seorang muslim atau jiwa seseorang yang sudah mukallaf. Bidali lima ya'ti ba'dahu. Dan ini lebih dikuatkan oleh penulis dengan bukti yang Allah sebutkan pada ayat setelahnya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan apa yang diperbuat olehnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada jiwa tersebut, yaitu Allah memberikan petunjuk, baik itu petunjuk jalan kebenaran, jalan ketakwaan ataupun sebaliknya jalan kesesatan. Ini menjadi bukti bahwa wa nafsi wa ma sawwaha, maksud daripada nafsi, jiwa dalam ayat yang ketujuh ini adalah jiwa manusia, bukan jiwa yang umum. Ini yang lebih dikuatkan oleh penulis. Wa ala kullin fan nafsu ayatun kabiratun min ayatihi allati yahiqqul iqsamu biha. Kata beliau, mana saja yang ingin kita kuatkan sebagai penafsiran kalimat nafsu, kalimat jiwa atau nyawa yang ada dalam ayat ketujuh ini, mana saja yang akan kita pilih penafsirannya, yang terpenting yang harus kita fahami bahwa yang namanya jiwa atau nyawa adalah satu zat yang memang memiliki kedudukan dan dia berhak untuk dijadikan sumpah. Kenapa? Karena memiliki kedudukan, keselamatan setiap orang
tergantung pada, atau setiap jiwa, setiap nyawa tergantung pada amal baik atau amal buruknya. Fa innaha fi ghayatil lutfi wal khiffah sari'atu at-tanaqquli wal harakah wat taghayyuri wa ta'atsur. Kata penulis, yang namanya jiwa, dia memiliki kondisi yang fi ghayatil lutfi wal khiffah, sangat lembut sekali. Jiwa kita sangat lembut sekali, mudah terpengaruh, sari'atut tanaqul, mudah beralih, wal harakah, dan berpindah, wat taghayyur, berubah, wa ta'atsur, terpengaruh, wal infi'alatin nafsiyah minal hammi wal iradati wal qasdi wal hubbi wal bughdi. Mudah sekali mendapatkan pengaruh, mendapatkan perubahan baik yang berupa ham, keinginan, tekad, iradah, ya sama keinginan, qasd, niat, al-hub, kesenangan, kesukaan, rasa cinta, al-bughd, lawan dari itu kebencian. Jiwa kita mudah sekali terpengaruh. Orang kita mengatakan isuk tempe, sore gele, atau kebalik. Ya, mudah berubah, mudah sekali berubah. Makanya tidak salah ya orang mengatakan, mungkin ada orang-orang tertentu yang pelin-pelan. Pagi mengatakan demikian, sore mengatakan yang lainnya atau lawannya. Kenapa? Karena jiwa itu mudah terpengaruh, mudah berubah. Pagi kawan, sore lawan. Karena jiwa itu mudah terpengaruh, mudah berubah. Wahiyallati laulaha lakanal badanu mujarradu tamathuli mujarradu timsali la faidata fihi. Kata penulis, kalau bukan karena adanya jiwa, adanya nyawa, maka badan manusia itu hanya sebatas ya seperti raga tanpa ada faidah. Seperti raga tanpa ada faidah, nggak ada manfaatnya. Ya, nggak ada bedanya antara manusia dengan pohon kalau tidak dibedakan dengan jiwa yang baik atau dengan nyawa. Wa taswiyatuha ala ma hiya alaihi ayatun min ayatillahil azimah. Dan jiwa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa yang dimampui olehnya. Allah memberikan kehendak kepada jiwa manusia untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Maka ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-9 dan ke-10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha ay tahhara nafsahu minadz dzunub wa naqqaha minal uyub. Yaitu orang-orang yang mensucikan jiwanya dari dosa-dosa dan membersihkannya dari aib-aib. Wa raqqaha bi ta'atillah. Kemudian dia berusaha melembutkan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita ini Bapak Ibu butuh untuk kita tundukkan. Karena kalau kita biarkan lepas, ya jiwa akan
melakukan hal-hal seenak dirinya dan mengikuti hawa nafsu, maka harus ditundukkan. Bagaimana caranya? Caranya dengan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian maka jiwa tersebut akan menjadi suci. Akan menjadi suci. Tazkiyatu an-nufus wa raqqaha bi taatillah wa allaha bil ilmin nafi' wal amalis salih. Dan beruntung orang-orang yang dia meninggikan jiwanya dengan amal-amalan, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan saleh. Beruntung orang yang demikian keadaannya. Dia berusaha menjaga keadaan ruhnya, keadaan jiwanya. Dia menjaganya, dia merawatnya. Bagaimana caranya? Dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Mempelajari ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Dan dengan beramal saleh. Wa qad khaba man dassaha. Dan telah celaka orang-orang yang menyia-nyiakan jiwanya. Ay akhfa nafsahul karimah allati laysat haqiqatan biqum'iha wa ikhfa'iha bitadannusi warradha'ili wadunuwi minal uyubi wadzunub. Orang-orang yang merendahkan jiwanya, menjadikan jiwanya tenggelam dengan hal-hal yang hina, hal-hal yang rendahan, hal-hal yang berupa dosa-dosa, aib dan seterusnya. Wa tarku ma yukammiluha wa yunammiha, dan meninggalkan perkara-perkara yang bisa menjadikan jiwanya sempurna dan menjadikan jiwanya tumbuh. Wasti'malu ma yashinuha wa yudassiha, dan dia menggunakan pada jiwa tersebut perkara-perkara yang buruk. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ya, saya pikir kalau membawa kitabnya terlalu besar, maka saya foto saja supaya enggak terlalu berat. Dia mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yahtamilu an yakuna al-ma'na qad aflaha man zakka nafsahu. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ai bi taatillah, dengan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qatadah mengatakan, qala Qatadah wa tahharaha minal akhlaqid dani'ah war radzail. Mensucikan jiwa di antara caranya adalah dengan yaitu membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang rendahan. Dari akhlak-akhlak yang rendahan. Ya, kita di tengah-tengah masyarakat kita yang menjadi urf atau kebiasaan masyarakat, ada hal-hal yang dianggap rendah, hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan muru'ah, atau orang kita bilang marwah, kehormatan seseorang. Maka orang yang berusaha mensucikan jiwanya, selain dia taat kepada Allah, dia juga menjaga diri dari akhlak yang murahan, yang rendahan. Baik itu secara perkataan ataupun secara perbuatan. Secara perkataan, misalkan dia berusaha untuk menjauhi ucapan-ucapan yang isinya umpatan, kalimat-kalimat yang isinya umpatan, meskipun digunakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, namun pada asalnya dia adalah kalimat-kalimat umpatan. Contohnya apa? Contohnya yang biasa dilontarkan oleh anak-anak muda. Ya, yang biasa dilontarkan oleh anak-anak muda. Kalimat-kalimat yang semestinya tidak diucapkan, yang menunjukkan kerendahan, kehinaan. Maka orang yang ingin mensucikan jiwanya, jauhi kalimat-kalimat semacam itu. Demikian pula perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang murahan, yang rendahan, maka dijauhi. Berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan, atau bahkan sampai
komunikasi sampai beraktivitas layaknya mahram, padahal bukan mahram. Maka ini hendaknya dijauhi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kemuliaan jiwa, tidak sesuai dengan kehormatan. Ya, ada sebagian orang yang biasa bercanda dengan wanita. Demikian pula wanita bercanda dengan laki-laki biasa. Maka ini perkara yang murahan, yang rendahan. Maka hendaknya orang yang ingin mensucikan jiwanya, dia menjaga diri dari hal-hal semacam itu. Ya, tidak bermudah-mudahan. Demikian pula hal ini dikatakan oleh Imam Mujahid dan selainnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dassaha ay akhmalaha wa wada'a minha bi khudlanihi iyaha anil huda hatta raqibal ma'asi wa taraka ta'atillah wa taraka ta'atallah. Ya, dia seseorang menjadikan jiwanya atau menggunakan jiwanya pada perkara-perkara kemaksiatan, merendahkan jiwanya dengan maksiat. Waqad yahtamilu ay yakuna al-ma'na qad aflaha man zakkallahu nafsahu wa qad khaba man dassallahu nafsahu. Kata Imam Ibnu Katsir, bisa jadi makna dari ayat ini adalah telah beruntung orang yang Allah angkat jiwanya, dan telah merugi orang-orang yang hinakan keadaan jiwanya. Kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda fi qaulillah azza wa jal, tentang firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Berarti ini maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini. Dan seperti yang sering kita sampaikan bahwa penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rujukan utama di dalam tafsir. Jadi kita kalau mau menafsirkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kemudian ingin memahaminya seperti apa, maka hendaknya kita merujuk kepada tafsiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menafsirkan qad aflaha man zakkaha, atau beliau memberikan komentar terhadap ayat ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aflahat nafsun zakkaha Allahu. Telah beruntung, ya, betapa beruntungnya orang yang jiwanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih jiwanya, Allah pilih dirinya untuk menjadi golongan orang-orang yang disucikan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dari sahabat Abdullah bin Abbas, qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bi hadhil ayah. Beliau kalau melewati ayat ini, membaca ayat ini, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, waqafa, beliau berhenti. Nabi kalau membaca ayat ini beliau berhenti, thumma qala Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Beliau membaca doa, ya Allah, berikanlah pada jiwaku taqwaha, ketakwaan. Engkau adalah wali dan maulanya, dan engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwaku. Ini doa yang biasa kita baca. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini riwayat yang lain, riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Nabi SAW dengan kedudukan beliau yang mulia,
beliau meminta kepada Allah supaya disucikan jiwanya. Beliau membaca doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta ala kulli syai'in qadir. Ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, nanti insya Allah di bulan Ramadan ya mungkin kita akan membahas 10 kaidah di dalam pensucian jiwa. Jadi mungkin selama Ramadan sembari menunggu waktu berbuka ya ada risalah yang cukup ringkas tentang 10 poin yang bisa menjadi sebab kesucian jiwa. Ya mungkin kalau kita punya 10 kali pertemuan atau kurang dari itu atau bahkan lebih, insya Allah bisa menyelesaikan 10 poin tersebut insya Allah. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabat Tsamudu bitaghwaha." Kaum Tsamud telah mendustakan risalah yang dibawa oleh Rasul kepada mereka. Dan lebih dari itu mereka berbuat tughyan, berbuat perbuatan yang melampaui batas. Seperti yang telah kita sebutkan pertemuan yang lalu, kaum Tsamud adalah kaum yang kuat yang diutus kepada mereka, di tengah-tengah mereka Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ujian berupa adanya unta. Yang mana unta ini adalah unta yang tidak boleh diganggu, yang sudah diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diganggu, bahkan tempat minumnya pun tidak boleh diganggu. Dan masyarakat di sana mereka memiliki tempat minum tersendiri, untuk unta sendiri, untuk masyarakat sendiri. Ternyata mereka mendustakan informasi kabar yang dibawa oleh Nabi Saleh. Kemudian mereka melakukan perbuatan yang melampaui batas. Mereka bunuh unta tersebut, kemudian mereka ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisababi tughyaniha wa taraffu'iha 'anil haqqi wa 'utuwiha 'ala rasulihim. Sebab mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sikap mereka yang melampaui batas, kesombongan mereka, meremehkan kebenaran, dan mereka menolak Rasul yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Saleh. Idzim ba'atha ashqaha. Tatkala itu ada seorang yang paling celaka di kalangan mereka yang bangkit. Seperti yang telah kita sampaikan, ya, ada pembesar kaum yang dia bangkit, kemudian dia meminta persetujuan satu persatu dari orang-orang yang ada di sana untuk setuju membunuh unta yang telah disebutkan oleh Nabi Saleh alaihissalam. Ashqal qabilah, orang yang paling sial, paling celaka di kalangan kabilah mereka. Disebutkan di dalam tafsir, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa huwa Qudar ibnu Salif. Namanya adalah Qudar bin Salif. Li'aqriha, dia yang menyembelih unta tersebut. Dia yang menyembelih unta tersebut. Hina tafaqu ala dzalika wa amaruhu fa'tamara lahum. Mereka sepakat. Jadi kesepakatan mereka ini tidak hanya berasal dari keterpaksaan. Ada salah satu orang yang dia keliling. Kalau tidak salah si Qudar bin Salif ini, dia keliling, baik yang laki-laki ataupun perempuan, orang dewasa ataupun orang tua ataupun anak kecil, semuanya diminta kesepakatannya untuk mengganggu unta ini, menyembelih unta ini, membunuh unta yang telah disebutkan oleh Nabi Saleh alaihissalam.
Seakan-akan mereka bersepakat untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka sepakat untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Yang jajal apakah akan datang azab sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Soleh atau tidak. Apakah Nabi Soleh itu beneran atau bohongan? Apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh tersebut. Faqala lahum Rasulullah Salihun alaihi salam muhadziran. Maka Rasul utusan Allah yang diutus kepada mereka, dia mengatakan kepada mereka dalam rangka untuk melarang naqatallahi wa suqiyaha. Unta ini jangan diganggu. Unta ini adalah untanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ganggu unta ini, demikian pula jangan ganggu tempat minumnya, mata air yang digunakan minum oleh unta ini. Sebagaimana gambarannya telah kita sebutkan. Jadi dalam agama Islam pun ada peribadahan yang melibatkan hewan. Di antaranya korban, di antaranya hadyu. Nah, di antara hadyu yang ada itu seperti hewan, baik itu unta, sapi ataupun kambing, dikatakan hewan ini adalah hadyu. Kemudian diberikan tanda, diberikan cap atau digantungkan hal-hal yang lain seperti sandal atau yang lainnya yang menjadi kebiasaan orang Arab dahulu. Maka kalau sudah diikrarkan ini adalah hadyu, hewan tersebut baik unta, sapi ataupun kambing tidak boleh diganggu. Nah, di zaman Nabi Soleh pun juga seperti itu. Hewan ini adalah hewan yang telah diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh diganggu. Bahkan tempat minum mata air yang digunakan untuk minum unta ini pun juga tidak boleh diganggu. Gak ada seorang pun yang boleh ikut campur minum di mata air tersebut. Karena masing-masing sudah memiliki. Unta punya, masyarakat sudah punya. Demikian pula orang-orang jahiliyah, mereka juga punya ritual yang melibatkan hewan. Mereka juga memiliki ritual yang melibatkan hewan. Ada kesamaan antara keduanya. Ahlul Islam dengan ahlul jahiliyah. Sama-sama ada peribadahan yang melibatkan hewan. Makanya Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, kita harus betul-betul faham bahwasanya menyembelih adalah termasuk ibadah. Tidak boleh seseorang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang mungkin taunya ibadah adalah taunya menyembelih adalah ibadah ketika Idul Adha saja. Tapi kalau membangun rumah boleh menyembelih ayam untuk bangun rumah. Sebagian orang beranggapan semacam itu. Nanti kalau datang bulan Muharram, bulan Syura, ya sebagian orang tidak mempermasalahkan menyembelih di pertigaan jalan, di pohon beringin tertentu, di batu tertentu, di kuburan tertentu, karena mereka menganggap bahwasanya menyembelih tidak ibadah atau bukan ibadah. Menyembelih yang ibadah hanya Idul Adha saja. Padahal tidak seperti itu. Karena itu ada hakikatnya adalah ibadah juga. Pengagungan terhadap sesuatu yang disembelihkan atau dibacakan namanya tatkala disembelih. Maka di dalam agama kita, di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat, tidak boleh seorang muslim menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun sembelihan tersebut tidak dimaksudkan untuk ibadah. Emang ada sembelihan yang tidak dimaksudkan untuk ibadah? Sembelihan yang dimaksudkan untuk mengambil daging dari hewan tersebut. Kita kedatangan tamu, seperti Nabi Ibrahim misalkan ada tamu, kemudian disembelihkan anak sapi oleh Nabi Ibrahim untuk menjamu tamu, boleh. Maka penyembelihan yang semacam ini niatnya, itu pun juga harus disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu
wa taala. Baik, kembali pada ayat kita. Nabi Saleh mengatakan naqatallahi wa suqiyaha. Ay ihdaru aqra naqatillahi allati ja'alaha lakum ayatan 'azimah. Jangan sampai kalian wahai kaumku menyembelih unta, atau hati-hatilah jangan sampai kalian menyembelih unta Allah yang Allah jadikan sebagai tanda yang agung untuk kalian. Jangan disembelih untanya. Karena unta ini adalah untanya Allah. Allah jadikan sebagai pertanda yang agung untuk kalian. Wala tuqabilu ni'matallahi 'alaikum bisaqqi labaniha an ta'quru atau an ta'qiruha. Dan jangan kalian membalas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kalian, yaitu berupa susu yang bisa diperoleh dari unta tersebut, kemudian kalian balas dengan menyembelih unta tersebut. Di dalam adat jahiliyah, ini lain lagi pembahasannya. Di antara adat jahiliyah, orang Arab jahiliyah, ada adat yaitu kalau ada unta, dia telah melahirkan 5 kali atau 10 kali, saya lupa. Kalau dia telah melahirkan 5 atau 10 kali anak jantan, maka unta ini dilepaskan. Ini ada jahiliyah. Ya tentunya di tempat kita nggak ada, mau ngelepasin apa? Unta nggak ada. Ya, dan kalau kita mau niru itu juga nggak boleh. Ya, tidak ada di dalam adat kita. Unta yang ada di kaum Samud adalah unta Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan kepada mereka susu dari unta tersebut. Ya, susu unta memiliki banyak manfaat. Kemudian mereka mendapatkan labanuha. Mereka mendapatkan susu dari unta tersebut. Tapi justru kenikmatan Allah ini dibalas oleh mereka dengan menyembelih unta itu. Fakadzabu nabiyahum salihan. Mereka mendustakan nabi tersebut, Nabi Saleh. Fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Maka mereka menyembelih unta ini sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka dan timpakan azab disebabkan dosa mereka ini. Ada yang mengatakan bahwa unta ini disembelih untuk salah satu pesta pernikahan, kalau tidak salah satu dari mereka disembelih. Memang sengaja sehingga Allah timpakan azab kepada mereka tatkala mereka sedang berkumpul. Dammara alaihim, Allah goncangkan mereka, wa ammahum biiqabihi, dan Allah jadikan keseluruhan dari mereka mendapatkan hukuman Allah. Wa arsala alaihim as-sayhata min fawqihim warrajfata min tahtihim. Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka suara yang memekik dari arah atas, warrajfah, dan ditenggelamkan dari arah bawah. Fasbahu jathimina ala rukabihim, sehingga mereka menjadi mayat. Ya, mayat tergeletak. La tajidu minhum da'iyan wala mujiban. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bersuara, yang mengeluarkan suara berteriak minta tolong, ataupun orang yang menjawab teriakan tersebut. Fasawwaha alaihim ay sawwa bainahum fil uqubah. Allah Subhanahu wa taala ratakan mereka semua dalam hukuman. Hukumannya Allah sama ratakan. Apa sebabnya? Tadi kita sebutkan bahwa mereka sepakat untuk membunuh unta itu. Mereka sepakat. Ya, salah satu pembesarnya keliling minta persetujuan satu persatu. Semuanya sepakat, semuanya ridho, semuanya rela
sehingga Allah pun timpakan azab kepada mereka secara merata. Wala yakhafu 'uqbaha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak takut terhadap kesudahan azab yang menimpa mereka tersebut. Tabi'atha, kesudahan yang akan datang setelah mereka binasa. Mereka dibinasakan di rumah-rumah mereka atau di perkumpulan mereka dalam keadaan mayat mereka tergeletak. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak takut, dan Allah akan mendatangkan kaum yang lainnya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yakhafu man huwa qahirun la yakhruju an qahrihi wa tasarrufihi makhluqun. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan takut padahal Dia adalah qahir, Tuhan yang maha mampu, yang memaksa. La yakhruju an qahrihi wa tasarrufihi makhluqun. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa keluar dari kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk tertunduk, terpaksa, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala harus ngikut sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau, Allah akan berikan hukuman. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa keluar dari kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala wa tasarrufihi, dan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak menurunkan azab bagi sebuah kaum, maka semuanya akan kena. Semuanya akan kena. Al-hakimu fi kulli ma qadahu wa syara'ahu. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, yang maha bijaksana dalam segala hal yang telah Allah tetapkan dan Allah syariatkan. Semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan hikmah. Ada tujuan, ada hikmah, ada nilai-nilai yang tersembunyi di balik ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di balik takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula syariat Allah. Di dalam syariat Allah, di balik syariat Allah ada nilai-nilai yang tersembunyi, yang terkadang kita sebagai seorang hamba, kita berusaha untuk mencari tahu apakah hikmah, apakah nilai yang Allah sembunyikan di balik syariatnya, kita tidak menjumpainya. Seperti sholat misalkan. Ya, kenapa kita disuruh sholat? Mungkin penelitian sekarang menemukan bahwa orang kalau sujud, ya, akan mengalir darahnya ke arah otak dengan lebih lancar. Itu yang ditemukan, batasan yang ditemukan oleh orang di zaman sekarang. Tetapi ada banyak hikmah lain yang Allah sembunyikan, Wallahu taala a'lamu bissawab. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, barangkali ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu taala a'lam. Dengan demikian selesai kita dari tafsir surat Asy-Syams. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.